Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Amma ba'd. Segala puji dan syukur tu hadiratni Allah Subhanahu wa taala. Masih mangalehen di hita sasudena iman nikmat iman, nikmat Islam, songoni jua nikmat usia, dohot kesempatan na ilehen ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari maita bahat-bahat marsyukur tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Songon dia macarana Ustaz, carana ima dohot meningkatkan iman dohot takwa nita tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macarana Ustaz meningkatkan takwaon dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dengan begitu insyaallah kita sudah termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita sesudahnya hadir di son termasuk sebagai orang-orang yang beruntung yang Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak bosan dan tak lupa kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ayah umma kita sesudena dengan kita istiqomah mengikuti meneladani petunjuk ni Rasulullah tukinai tahun sudah di akhirat, mudah-mudahan termasuk sebagai halak-halak na mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala, nang uda ete kakak abang na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, on ita madung adong di hari kedua di bulan Zulhijjah, artinya on masuk pada tanggal 11 Zulhijjah, masih dalam hari tasyrik. Jadi Bapak Ibu na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idokon Allah di dalam surah At-Taubah. Surah apa? At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya ayah umma, sesungguhnya Allah inna iddatallah asnasara syahran, sesungguhnya Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu berjumlah 12 bulan ya. Jadi inna iddatas syuhuri indallahi asnasara syahran, sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana ketetapan Allah
ketika menciptakan langit dan bumi ya teh. Jadi jumlah ni bulanon ibain Allah 12 bulan. Pas dia mak. Kira-kira piga doyah jumlah ni bulan 12. Dongkon kamu maju lebih. Ada pi mak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Onma jumlah bulan nai ciptaun ni Allah Subhanahu wa taala dohot nai taboto sampai sanari. So ni dong mak teh. Sangadong lu tambana. Indah dong ate. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Begitulah ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu, di antaranya kata Allah ada yang Allah sebut arba'atu hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah di antara na 12 bulan ini adong disi idokon Allah na idokon guarna bulan haram. Aha, bulan haram. Ada bulan haramon bulan namulia. Jadi ahli maksudnya Ustaz bulan haram, maksud ni bulan haram adalah bulan namulia. Mebotong mak sanga bulan namulia naupati dongkon maju begi jolo mak bo. Mengada di bahas gurun teson kan. Ada 4 bulan namulia mak. Di antara na 12 bulan ni idongkon Allah di antara ni na 12 bulan ni adong idok kondisi minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram. Surah At-Taubah ayat 36. Ada Quran na toleh buka. Ada 4 bulan haram ini. 4 bulan haram ini adalah Rajab, Ramadan. Ada mak. Pardon ko ni majol subigi. Naroni tapati kosmolana salah. Saban. Ayah ni ami. Naupati ada kira-kira ya. Rajab. Malupa. Zulqa'dah, Zulhijjah. Terjadi perbedaan pendapat on antara kaum bapak dan kaum ibu. Dia dah betul kira-kira. Ade, anggusoni tangin kamu. Ade mak ayah. Jadi 4 bulan haram ni dokon ni Allah Subhanahu wa taala di Quran surah At-Taubah ayat 36 adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Anakin Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. On ma 4 bulan ni maksud ni Allah di surah At-Taubah ayat 36. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut. Habis Zulqa'dah, ro Zulhijjah. Habis Zulhijjah, ro bulan Muharram, tahun baru Islam. Habis bulan Muharram maratara. Baru busai Rajab. On ma 4 bulan namulia. On ulang lupon. Aranana perlu anon ayah. Perlu doon ita catat di antara na 12 bulan on. Adong nirokon Allah di sini disebut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Ade, kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Jadi 4 bulan ini nangkin ayat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, inda tolaiba manzolimi diri ni ba. Paham do kira-kira ya? Ada yang maksud lang Ustaz manzolimi diri ni ba. Inda tolaiba berbuat dosa terhadap diri ni ba sendiri. Ada.
Tidak boleh kita berbuat dosa kepada diri kita sendiri. Senari bulan haditon. Termasuk di bulan haram. Termasuk. Berarti di bulan on tidak boleh kita berbuat dosa terhadap diri kita sendiri. Ya. Begitu juga dengan bulan yang sebelumnya. Zulhijjah tentong malewat. Zulqaidah tentong malewat. Nagit robuse Muharram. Idong kon ulama ta ise hamba ni Allah Subhanahu wa taala na berbuat dosa di bulan naupati Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maka on 2 kali lipat mon dosana ibandingkon berbuat dosa di bulan na lain. Kira-kira mah ise dong kon Allah Subhanahu wa taala na berbuat dosa di naupat bulan on 2 kali lipat mon dosana ibandingkon berbuat dosa di bulan na lain. Berarti tidak ayah anggo songoni pola sakali meninggalkan solat wajib di bulan on 2 kali lipat mai dosana ibandingkon meninggalkan solat wajib di bulan na lain. Kan songoni may paritungan nete. Songoni jo na lain ay sa menek-menek ni dosa pe karejo on ni bulan on 2 kali lipat may dosa na ibandikon makarejon dosa di bulan na lain. Songoni do maksud nama. Bukan do berarti tola ita berbuat dosa di bulan na lain inda. Tapi terutama di bulan na paton, on bulan na istimewa, bulan na mulia. Jangankan orang Islam, bahkan na jolo pe waktu na pedo diutus Nabi tadi diangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Penduduk kafir Quraisy Makkah lesnei hormatinya lemon 4 bulanon bo. Pala dong kalai marporang mantak dia lemar porang. Pola madung masuk Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi umat nerima dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayah niami ate. Jadi on termasuk bulan Zulhijjah. Jadi on berarti na paling perlu kita jago ulang kita marbuat dosa. Bo pesa menek ni dosa. On perlu do kita sampai on indam ti dirinta. Itu keluarga tapi perlu do on kita sampai on. Ade sudah ganak tak o inang o amang on bulan na mulia Zulhijjah ulang ko berbuat dosa. Sakali hoinang membuka auratmu di bulan Zulhijjah 2 kali lipat me dosamu inang ibain Allah ibandikon ko marbuat dosa membuka aurat di bulan na lain. Songoni ma idongkon ulama ta. Songoni juga sebaliknya umat. Sakali kamu ayah umat berbuat kebaikan di bulan on sa menek ni amal kebaikan pe 2 kali lipat mon pahalona ibandingkon berbuat kebaikan di bulan na lain. Paham kira-kira mak? Mak berarti yang gusto nitong ustad maka rejonya mi bulan on berbuat amal sebanyak-banyaknya bope amal-amal na menek sa menek di amal kebaikan pe ayah umat di bulan ilahan Allah 2 kali lipat pahalona ibandingkon di bulan na lain. Kira-kira radita marsitu tuan marsitu tu nak maramal soleh rahmat tu ustaz. Maka na umah ise namar infak di bulan on 2 kali lipat ibandikon di bulan na lain 2 kali lipat museme pahalona ibandikon mar infak di bulan-bulan na sebulan haram. Maka na mula na bulan na biasa infak ni basaribu mula bulanan 2000 jono sa bulanon nah hendak menjalaki pahala dito sa bat-bat na mangulo nanti ayah kan pahala do ko jalaki otta kan ay ma on pe maruntung mon ayah umatnya mina hadir di malam niaron isi sajo na hadir di malam niaron umat 2 kali lipat mon pahala mulu umat hadir di majelison dibandingkan hadir di bulan na lain.
padahal idongkon guru-gurunta bahwa isena hadir di majelis ilmu lebih baik daripada melaksanakan solat sunnah 1000 rakaat. Isena hadir di majelis ilmuan ayah lebih baik doon pahalona daripada solat sunnah hiba 1000 rakaat ibagas niba. Sampai majolo ayahnya jungan ada solat sunnah ni ayahnya 1000 rakaat. Nah jungan ada rakwati ayah. Aima. Maka namar syukur kita tu Allah Subhanahu wa taala bahwa hadir kita di malam nyarion. Hati. De banalosokan durani ada bawa ayah umat nak dro tu majelis. Asi perasaan niya mungkin dah. Perasaan niya nama dung nama liman dia. Zikir niya 10.000. Ate sidokanya na tare tombe. Ate dadong beresya na sala be makanan na di tu majelison. Cukup me niya. Padahal hadir di majelis ilmu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Maka naon majelison adalah taman daripada taman-taman surga. Maka selama kita hadir di majelis ini, malaikat senantiasa mendoakan kebaikan bagi kita. Malaikat hadir mendoakan kita sebelum bapak ibu berdiri dan pulang dari majelis ini. Isena parjolo mulak ngenon pajolo may malaikat meninggal konia. Maka jangan meninggalkan majelis sebelum kita tutup dengan doa. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam ayat itu Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zolim kepada dirimu. Artinya ayah umat mola tu diri ni basajo inda tole ba berbuat dosa teh. Apalagi ma berbuat dosa tu alak na lain. Mola menzolimi diri ni ba inda tole ba, apalagi ma menzolimi halak na lain. Ibulanon de ba ni zoliminya do alak. Adong barang ni alak na ipaulakia. Adong utang ni alak na raya membayar na. Ade. Adong kom ni na raya pangkuling kon na. Namar lambis dope masih dong rayo Idul Fitri Idul Adha les na sumarsi pangkulingan dope. On kan berarti na zolim me. Zolim kepada saudara sendiri. Padahal salah satu daripada sunnah yang dikatakan Rasulullah SAW apabila sudah masuk bulan Zulhijjah adalah menyambung silaturahim, kemudian membayar hutang, memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. On disuruh dia memperbanyak zikir, apalagi on hari tasyrik sampai habis hari tasyrik les namar zikir meta disuruh teh. Maka setiap habis salat aita marzikir. Adong marzikiron terkait dengan waktu, adong marzikir naso terkait dengan waktu. Adong marzikir habis solat, adong nangkon pes habis solat tola de marzikir, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Masuk kontong mak tu kamar mandi ulang ke marzikir. Ade, tola de marzikir nustatinya lah di tu kamar mandian marzikir ya kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ni. Indah tolong mai. Los masuk do membaca doa. Ipe los masuk di batu kamar mandi membaca doa nang go mengangkat tangan. Mangkat tangan dia masuk ke kamar mandi membaca doa. Indah. Adong di waktu nama mengangkat tangan, adong naso mengangkat tangan. Ulang mengangkat tangan mumak jolo kamar mandi. Masih orang kubayan bonak burannya dia. Nang baca doa masuk kamar mandi dia tiang. Alah malari kilometernya nak burinya deh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, on ma ita pabahat maon amal-amal soleh. Baik namar taubat, baik namar istighfar, baik nama membaca-baca zikir. Arane dongkon Allah dalam surah Al-Baqarah walitukmilul idda walitukabbirallah, dan agungkanlah asma Allah. Apabila sudah mau masuk hari Id, maka kita bertakbir mengagungkan asma Allah, membaca tahlil, membaca tahmid, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari raya Id disebut oleh Rasulullah adalah yaumu aklin, harinya kita makan-makan. Jadi pada masuk tanggal 10 Zulhijjah ulang beko pamalim-malim konaya nagot puasa. Adong bisa na puasa. Umput adong lebih na puasa dongan. Toyo lebih puasa on. Indah asing arana madung masuk hari tasri. Aru pemalim ko mak jikir 10.000 anggo sadere nah to la puasa. Malang umar puasa ko mardosa. Kan suni do. Indah to la puasa ba tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Haram hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa 10, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari makan. Nah, mangan kun saja do kari rumah ade. Mah habis lagi. Wah, pino gok lebih stok naik kulkasan. Aduh, lebih 2 kilo naik nasi masak ade. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Idul Adha adalah hari makan. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Yaumu surbin, hari kita minum. Makanya minum bapak-bapak. Ibu-ibu ada minum nak? Nah dong. Ron insyaallah. Ustaz pedong do minum neson. Maka hari Id adalah hari kita makan-makan, hari kita minum. Ante, nggo panganon na pentiong maro maksud kinai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini adalah hari kita makan-makan, hari kita minum. Ndak to lebih puasa. Kemudian apa lagi? Yaumu surbin wa yaumu aklin wa yaumu baglin. Kemudian harinya suami istri sama dengan Idul Fitri. Anggo maduk salo si puasa maka kembalilah suami istri berkumpul seperti biasa. Tolame. Jadi yaumu aklin, yaumu surbin, yaumu baklin, yaumu zikrin, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bapak-bapak, ibu-ibu makan minum, silahkan makan minum, tapi kata Allah jangan lupa berzikir mengagungkan asma Allah. Pabahat merzikir nau tolu hari nayon 11, 12, 13. Perbanyak berzikir. Kata tahmid, tahlil, tasbih, takbir, boleh kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah boleh sambil mermasak, sambil berzikir, nanti sambil kumpul-kumpul sambil berzikir. Apa bah zikir? Karena disunnahkan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kun bah dia berzikir beristighfar. Nanti sampai berzikir kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2 kali naik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tadi kita berzikir kepada Allah. Kita juga diperintahkan memohon ampun kepada Allah. Mari kita memohon ampun kepada Allah sebanyak 5 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara rasa kegembiraan kita, jangan kita lupa berzikir kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kita banyak-banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bersyukur abadan syakura insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi itu masih muqaddimah, karena waktu kita masih tengah 10. Adapun tema yang akan dibahas oleh Ustadz adalah tentang sebuah pesan penting. Adong pesan amanah penting. Pesan ini di Ustadz, pesan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan saat apa wahai Ustadz? Pesan ketika Rasulullah menunaikan haji wada. Utamu haji wada, haji perpisahan, haji terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu haji ini Nabi tanah terakhir sebelum beliau berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dan diamanahkan untuk disampaikan oleh orang siapa saja yang mendengar pesan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada haji wada pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu tahun ke-10 ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, berarti dung 10 tahun Nabi tadi Madinah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji bersama kaum muslimin. Dalam ibadah haji ini Rasulullah berpamitan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi Nabi berangkat melaksanakan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah dan Rasulullah berpamitan kepada seluruh penduduk kaum muslimin di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW belum pernah melakukan ibadah haji selain ketika itu. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Zulqa'dah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah untuk menunaikan haji wada. Kemudian ia mengangkat sahabatnya Abu Dujanah Al-Ansari menjadi khalifah di Madinah. Jadi Nabi talos berangkat ke Madinah, ditinggal konia urusan negara kaum muslimin, urusan kota Madinah kepada seorang sahabat yang memegang tampuk kepemimpinan, yang bernama sahabat itu adalah Abu Dujanah Al-Ansari. Karena Nabi tak ada ayah sebagai pemimpin dan kepala negara. Indaum Nabi saja ya, tapi Nabi juga adalah sebagai kepala negara. Maka Nabi mewakilkan urusan kenegaraan kepada Abu Dujanah Al-Ansari yang memegang urusan kaum muslimin di Madinah saat Rasulullah berangkat melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu Rasulullah disertai golongan yang sangat besar jumlahnya, sehingga jumlah kaum muslimin mencapai 90.000 orang. Berangkat Nabi tangit Madinah untuk melaksanakan ibadah haji bersama sahabat-sahabat beliau berjumlah 90.000 orang. 90.000 alat. Kemudian Rasulullah SAW melakukan ihram hajinya sejak menaiki kendaraannya, kemudian membaca talbiyah sebagaimana
yang kita lakukan, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka Rasulullah bertalbiyah ketika beliau sudah berniat melaksanakan untuk melakukan yang namanya haji wada, sebagaimana jamaah haji kita hari ini bertalbiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan terus hingga memasuki kota Mekkah pada waktu duha, lalu menabintai kota Mekkah pada waktu duha. Kemudian dari celah-celah itu, celah-celah daripada sahabat ulia, maka nampaklah kuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu melihat Ka'bah. Lalu ia berdoa. Apa doa Nabi? Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, pengaruh dan kebajikan kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali, lalu mencium Hajar Aswad dan melakukan solat 2 rakaat pada maqam Ibrahim. Jadi mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Mana tahu tu kini adong ayah umatnya ni Allah rasoki barangkat haji dan umrah nakot pala si paksa nakot mencium Hajar Aswad arana hukumnya sunnah. Deba ipaksa ia nak mencium Hajar Aswati sampai ia menyakiti halak. Adong bagian marlang ini ulunya laki boh. Tidak mudah pido na pirali kan. Marlang bayu di ulunya laki. Nah bisa keluar memang kapit. Akhir namanya kayak tu ginjang nyalak margulang-gulang. Jadi nangkon pala si paksaon harana menyakiti halak merdosa. Jadi kalau memang tidak bisa mencium Hajar Aswad ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, cukuplah dengan mengangkat tangan sejajar dengan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, kalau tidak bisa mencium, tak usah dicium. Selesai umrah pun tak usah dipaksakan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi salat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Nah suni yang gusideng di tawaf kan mengelilingi Ka'bah, sunnah salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat on pasti paham. Bagi yang sebelum kita doaun mudah-mudahan ilahi Allah rasoki kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah minimal sekali seumur hidup. Amin. Amin ya rabbal. Naik perdoro mun mak nakut haji teh. Adong umatnya minum haji. Nabi no aman daftar sanari umat 21 tahun naik lo bisa berangkat. Lima masa tunggu di kota Padang Sidimpuan 21 tahun lo bimama mente. Maka nanggo porwani berangkat haji poso daganak nibei ngui tetong mama to bang teh sah lahir daftar mak so berangkat ya umur 20 tahun. Oh, mana 21 tahun masa tunggu. Pala ayah umatnya mi berangkat haji imanggo haji reguler. Tengok tong adong rasoki haji plus haji puroda. Mula haji plus mamente 5 tahun. Mula haji puroda langsung berangkat. Tenong udang anong kos na yung hampir 1,5 M. Mula haji puroda langsung berangkat. Dari tahun non na bisa berangkat. Asi indai pakaluar Arab Saudi pisana. Jadi namadong mendaftar haji puroda na berangkat tahun non. Jadi mak ayah ibu on pelajaran doon. Bo pego kepeng ni belum tentu dia panggil Allah. Oh mabukti na. Bo bahat dia peng ni 1,5 M mampu yang membayar. Tein dia pakaluar Arab Saudi pisane. Nah jadi haji tahun non. Jadi haji dan umrah bukan karena banyaknya uang. Oh mabukti na. Haji dan umrah itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lak mare pengen nah kia umrah. Nah betul lah ya. Bok epeng nesi indai panggil Allah ya umrah. Dia marbuka roh dia. Maka na ya umma mula madung adong rasokimunu
Anak berangkat haji dan umroh ulang paleleng-leleng be. Mendaftar terus berangkat. Arana umur nasabino to. Arana halai pinang meninggali pajolo meninggalkan kita noranya lain na panjang do umurnya lain. Rupa nama dungkehe pajolo. Bapak Ibu na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sehabis itu kemudian ia meminum air Zam-zam. Habis ibadah tawaf, salat sunnah, barulah meminum air Zam-zam. Sebagian menyunnahkan dia diusapkan ke kepala. Dia bayinum, dia bayapuskon aikna itu uluniba. Baca doa nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW barulah sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian dilakukan jamaah haji sandari. Kemudian beliau menaiki kendaraannya. Kemudian bila mana menaiki bukit Safa, ia selalu mengucapkan doa berikut ini. Jadi ketika kita sa'i antara Safa dan Marwah, begitu sampai di bukit Safa, maka bacalah doa sebagaimana doa Rasulullah SAW. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah semata. Dia telah menunaikan janjinya menolong hambanya dan mengalahkan golongan yang bersekutu sendiri. Maka itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah Rasulullah berangkat menuju Mina lalu menginap di sana. Ya, setelah selesai Nabi sa'i antara Safa Marwah, tanggal 8-nya Nabi berangkat untuk ke Mina lalu bermalam di Mina. Ya. Kemudian setelah itu sesampainya Rasulullah pada tanggal 9 berangkat menuju Arafah. Di Arafah ia menyiapkan khutbah, menyampaikan khutbah yang mulia. On khutbah ni nabinta. Tung sampai nabinta di Arafah, marhutbah manabinta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan segala puji bagi Allah. Kami memuji kepadanya, memohon pertolongannya, meminta ampunan kepadanya, bertobat kepadanya, dan berlindung kepadanya dari keburukan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang menyesatkannya. Jadi yang memadang ilahin Allah disiap petunjuk. Bo pialak sadunion porwanya laki kok menyesatkannya indah bisa. Begitulah Allah kalau sudah memberikan petunjuk atau hidayah sebagaimana Ustadz Dr. Yahya Waloni. Beliau telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tak ada orang yang bisa menyesatkan dia. Maka dia istiqomah di dalam iman dan taat. Begitu juga sebaliknya. Mula adong alak nailehan Allah, disesatkan Allah, maka walaupun seluruh manusia ingin memberikan hidayah, tak bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita hidayah. Kalau Allah sudah memberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kita keistiqomahan. Imam makan ada buat ayah umat mula mardoa ita habis salat doana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku untuk istiqomah di dalam agamamu. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, siapa yang disesatkan olehnya, niscaya tidak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Wahai hamba-hamba Allah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan aku perintahkan kalian supaya taat kepadanya. Jadi Rasulullah berwasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada
Allah. Makanya kalau naik di sini khotib setiap mimbar Jumat, apa wasiatnya? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Maka Rasulullah berwasiat takwa kepada umat Islam saat itu, dan kita juga wajib berwasiat takwa. Kemudian, wahai hamba-hamba Allah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan aku perintahkan kalian supaya taat kepadanya, serta aku membuka khutbah ini dengan hal yang lebih baik. Amma ba'du, wahai umat manusia, dengarkanlah aku baik-baik. Aku akan menjelaskan kepada kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini nih Nabi minta di tempat ini. Nah, jadi Nabi sudah punya firasat bahwa umur beliau hanya sampai pada tahun itu dan tidak sampai pada tahun yang akan datang. Nah, itu firasat Nabi, sudah punya firasat bahwa beliau akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, wahai umat manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kalian diharamkan atas kalian hingga kalian bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa, sama haramnya dengan hari, bulan dan negeri kalian ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah, siapa yang di sisinya terdapat amanah, hendaknya ia menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi selain daripada wasiat takwa, Rasulullah juga berwasiat agar menyampaikan amanah. Karena Allah memerintahkan, innama ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wahai orang-orang beriman, sampaikanlah amanah kepada orang yang berhak. Jadi ayah umak mola adong ilehen diiba amanah, jangan disia-siakan, karena amanah itu adalah tanggung jawab, adalah beban bagi kita yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Maka kalau ada amanah, laksanakan amanah itu. Karena salah satu daripada ciri-ciri orang munafik adalah apabila diberi amanah dia berkhianat. Isi namanya amanah, baik kepemimpinan di dalam rumah tangga. Suami adalah pemimpin di rumah tangganya, istri adalah pengatur di rumah tangganya. Maka itu amanah. Amanah seorang suami, amanah seorang istri. Maka amanah ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan dipertanggungjawabkan dengan amanahon. Maka Nabi minta berwasiat memelihara amanah. Kemudian Rasulullah SAW juga berwasiat dilarang mengambil harta orang lain, dilarang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jangan ambil harta saudaramu yang bukan hakmu, kecuali dengan sesuai apa yang diperintahkan dan diizinkan oleh syarat. Tentong ayah umak anggo namar jagal doho, namar jual beli doho, tola mantong ibuat ko hartoni saudarami. Te warna namar jagal. Te dantong namar jagal ko mak dot bayui ibuat ko hartonia, ibuat ko hepengnia, nga namar bisnis kamu, berarti kita menzolimi orang lain. Ada hak orang lain yang kita zolimi, maka itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dilarang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Sanna dina mumur salak menghilangkan nyawanya lakna lain. Liga muntong berite mak ayah di TV. Sa tiap hari dong sajo nama tete. Baik na gara-gara ni cemburu, baik na gara-gara ni ada pe utang piutang, bahat mesin. Hari-hari na dong peristiwa pembunuhan. Padahal membunuh sesama muslim adalah haram hukumnya tanpa ada alasan. Kalau enggak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, tidak boleh kita menghilangkan nyawa orang lain. Boleh kita menghilangkan nyawa orang lain? Boleh, tapi kalau sesuai dengan syariat. Misalnya dia membunuh orang lain, maka orang yang membunuh orang lain itu di dalam Islam dibunuh, kisos. Kemudian apa lagi? Berjihad. Nah, kalau berjihad boleh kita menumpahkan darah orang lain, boleh. Tapi kalau kita bukan berjihad, bukan karena orang itu merusak, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain, tak boleh kita menumpahkan darahnya. Karena dia pesan nari gara-gara tersinggung do, mago nyawa teh.
gara-gara tersinggung, gara-gara cemburu, mela nyawa ni anak, maka kita dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Inilah wasiat Rasulullah. Kemudian wasiat Rasulullah berikutnya adalah meninggalkan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah anda bertentangan dot syariat Islam, on kita tinggalkan mon. Termasuk may bagasan ne membunuh. Arana na jolo penduduk kafir Quraisy Mekah mula dong ne bunuh sada sian golongan nyalai akon dituntut balas deh. Songoni mana jolo adat nyalai. Mula dong na meninggal sian kabilah nyalai angkon dituntut balas deh darah ne. On ma adat istiadat nalena jolo on angkon itinggal kon doon idong kon nabinta. Idong kon Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Riba. Meninggalkan riba. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian tidak meninggalkannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jangan mengambil riba, jangan makan riba, karena riba itu adalah perbuatan dosa besar. Sekecil-kecilnya dosa riba adalah sama dengan menjinahi ibu sendiri. Masa menek-menek dosa sendiri, riba. Tinggalkan riba, karena riba adalah tradisi jahiliyah. Oleh karena itu riba ini sudah ada dari zaman Nabi dulu. Jadi nama anak kone pengon membungone peng malungadong don, bahkan sebelum Nabi lahir pun sudah ada ini tradisi jahiliyah. Maka tinggalkanlah riba. Kemudian yang ketiga wasiat Rasulullah, kita diperintahkan untuk mewaspadai gangguan syaitan. Kita kemudian diperintahkan untuk istiqomah menjaga agama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mulai dokon Allah setan adalah musuh, jadikan dia musuh. Setan itu adalah musuh. Mula musuh jadion musuh, ulang jadion dongan. Debe pardongania. Harus nampar donganna. Sudah baca ayat kursi. Ada. Jadi dokon Allah setan itu musuh, maka jadikan dia musuh. Jangan undang dia datang ke rumahmu, dia pada marsanga jadi undangi suruh setan itu bagasnya. Bagaimana caranya kita mengundang setan untuk datang ke rumah kita? Kata Nabi, jangan makan pakai tangan kiri, maka jangan kita makan pakai tangan kiri. Istilah makan pakai tangan kiri berarti dia mengundang setan untuk datang. Kata Nabi, jangan masuk kamar mandi pakai kaki kanan, tapi pakailah kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mubazir, innal mubazzirina kanu ikhwanus syaitan. Sesungguhnya mubazir itu perbuatan daripada setan. Berarti kalau kita sengaja mubazir, berarti kita sengaja mendatangkan setan. Sakana yundang roh, apalagi yundang. Maka kalau setan itu musuh, jadikan dia musuh. Jangan jadikan dia kawan. Dewa nari bahat kalak namar dongas setan. Kitong nomor setan dunia. Oh, ini mantap-mantap bayu nomor judi bo. Asi arana marse setan. Nare mendirion salat marsetan. Memperturutkan hawa nafsu berarti namar setan. Jangan jadikan setan itu kawan, tapi jadikan dia musuh. Kemudian wasiat Nabi yang berikutnya adalah larangan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ni haramkan ni Allah ulang halalkan. Dia basan nari lakon napa malu-maluon. Maharam ni Allah halal niya. Kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minasyayatin. Sesungguhnya judi, miras, mengundi nasib adalah perbuatan setan. Merongkon Allah tong judi haram. Namoy sotik dunia halal ni kan. Sudah Allah katakan bahwa miras itu haram. Masih ada yang berani mengatakan 5% ke bawah halal. On berarti menghalalkan, berani menghalalkan ahani haramkan ni Allah. On merdosa mon. Maka jangan coba-coba sesekali menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kemudian berikutnya
adalah kewajiban memuliakan kaum wanita. Rasulullah memerintahkan kita berwasiat di Haji Wada bagi para suami untuk memuliakan kaum wanita. Wahai bapak-bapak, muliakanlah istri di rumah, terutama di bulan-bulan haram, terutama di bulan Zulhijjah. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Ya ayyuhalladzina amanu fattaqullaha fin nisaikum fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita, karena kalian telah menghalalkan kehormatannya atas asma Allah. Jadi kita harus bertakwa. Fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian mengambil istri-istri kalian sebagai amanah dari Allah. Yang bapak-bapak, istri itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita para suami kelak akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa istri dan anak-anak kita. Makanya disunnahkan kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, para suami untuk melipat gandakan rezeki yang diberikan kepada keluarga. Mulai hari-hari Nabi Asoma ijagid ko 500.000, mulai bulan Zulhijjah akonna 1 juta, hasil 2 kali lipat. Karena nakin isi na berbuat kebaikan di bulan on, sian Nabi Aso 2 kali lipat may pahalona, sian bulan nalain kan sumuni dong. Jadi mula Nabi Aso 500.000 lehen balan joni umak may bagas anggoy bulanan tamba majo ayah saoti sumuni dong. Teot amal bulan na mulion. Tegot dobel liba pahala ikan. Mula Nabi Aso 500.000 lehen 1 juta jajan ni daga na kipe songoni. Mula Nabi Aso 10.000 lehen 20.000. Ate umak. So 2 kali lipat pahalo na. Ado nakit ka jini ustati inang ni si butet imasojitan. Oh, idongkon na labo idongkon ustati nakin dabo bang niya 2 kali lipat balanjoy lehen bulanon niya. Oh, semua ni durupatin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para suami di bulan ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada istri, berlemah lembut dalam berbicara, pada ita ayah mengecet tu inat tanai bagas. Apalagi di bulan 6 beliau ulang kasar-kasar. Wahai sayang, nama nisma daho na dengan madaho. Ini membantu hati aja. Oh, nah salah. Arane suruh Nabi minta berlemah lembut kepada istri. Mula Nabi Aso di hari-hari Nabi Aso marsi songgakat sajo. Hati anggoy bulan ulang jono. Anggo bisa tuksa terus na mati mak. Oh no, kadang-kadang namun narana marsi songgakan ni bagara-gara ni epeng jajan ni daganak pirade marsi ogaran. Gara-gara ni manabusi gas na habis teh. Bain majolo epeng mi umat ni sibutet ninya. Ngana dong epeng kubeda po abang arana ho penang mo nay len ko epeng kuni busende. Oh no. Anggoy bulano ni palapang joraso kita ya. Tu umak ne bagas aranon dianjurkan bagi kepala rumah tangga di bulan Zulhijjah melapangkan rezeki, terutama di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ulang kikit-kikit. Ipalo bijoraso kisoti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit nete. Anjuran Nabi rukun na dongkon na binta adalah di bulan non berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ita pabahan istiqomah mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Segala ahani sampai ni Allah dan Rasulnya baik di Quran dan hadis, mari kita ikuti. Kemudian Nabi berikutnya adalah kewajiban taat kepada pemimpin siapapun dia selama masih berpegang teguh kepada Al-Quran. Wajib taat kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang taat kepada Al-Quran dan hadis. Jadi wajib taat kita tu pemimpin. Tapi pemimpin na songon dia, pemimpin na taat tu Allah dan Rasul. Siapa pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kita juga wajib taat kepada pemimpin itu. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban yang diperintahkan kepada kita adalah berbuat baik kepada hamba sahaya. Tisan nari na dong be hamba te aya. Karena Islam telah menghapuskan perbudakan. Banyak sanksi hukum di dalam Islam
dengan membebaskan budak. Melanggar sumpah maka membebaskan budak. Melanggar aturan di bulan Ramadan, tidak boleh suami istri berhubungan di siang hari, membebaskan budak. Jadi Islam datang membebaskan perbudakan. Badong itu dia, Islam itu memperbudak orangnya, indah. Islam itu datang justru membebaskan perbudakan. Ini dia bukti Ustaz, bahan sanksi hukum ibain Allah adalah dengan membebaskan budak. Melanggar sumpah, melanggar aturan bulan puasa, diperintahkan membebaskan budak. Nah, berikutnya adalah umat Islam adalah bersaudara antara satu dengan yang lain. Jadi kita ini satu saudara. Apabila kaki merasakan sakit, maka tangan juga ikut merasakan sakit. Maka umat Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Kita tidak dibatasi oleh wilayah negara. Indah dibatasi wilayah kita. Au Muslim Indonesia doa indah Muslim Malaysianya. Seolah-olah Islam Indonesia indah marsaudara dohot Islam Malaysia marsaudara dita. Marsaudara asi karena Tuhan kita sama. Nasaru pada Tuhan ta. Allah Subhanahu wa taala. Kiblat kita sama tidak? Sama. Kiblat kita adalah Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Nabi kita sama tidak? Sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita sama, kiblat kita sama, nabi kita sama, agama kita juga sama. Tinggal sadana yang mana sama. Pemimpin kita lebih dari 50 negara. Ada Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim Mesir, Muslim Pakistan, 50 lebih. Padahal dulu kaum muslimin hanya satu pemimpin. Najolo sada ada pemimpin tak ya. Dung meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganti para khalifah. Adong khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali. Setiap khalifah itu meninggal maka akan diganti dengan khalifah yang lain. Sadar najolo pemimpin umat Islam. Anggosan nari 50. Lebih 50 negara muslim. Ada muslim Bangladesh, muslim Pakistan, muslim Myanmar. Mocom mesite. 50 pemimpin tak. Makanya kita disunnahkan oleh Rasulullah mempunyai satu pemimpin. Maka muslim itu bersaudara. Kalau ada saudara-saudara kita di Palestina yang tersakiti, mereka adalah saudara kita. Kita lihat saudara kita di Palestina hari ini merasakan kelaparan. Kelaparan kalian ayahku ma indah bisa masuk bantuan panganon, indah bisa mangomoranai porangi Zionis Yahudi. Ulang sampai na peduli tas pu saudaronta. Bo pedao alai Palestinan saudaronta deh. Ulang sangai ta idongkon Allah termasuk songon dia idongkon Allah di ayati. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama adalah mereka yang suka menghardik anak yatim piatu dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Bope 1000 rakaat salat sunnah mu'umah. Bope 10 kali waya umroh. Tayang warong do tetanggamu na kelaparan, maka engkau disebut sebagai pendusta agama. Maka ni pareso tetangga ni ba ayah uma. 40 tu kanan, 40 tu kiri, 40 tu jolo, 40 tu belakang. Ompot baya adong di si tetangga ni ba na kelaparan inda pemangan sasadari. Ngorong do tetangga ni ba na kelaparan berarti pendusta agama di. Allah. Yang mabahat ng umat Islamon adong tetangga ni mana kelaparan di lingkungan ni banay boto. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita disebut sebagai pendusta agama. Pareso tetanggamu ayah, pareso tetanggamu uma. Ompot adong lupe bayai si yatim piatu pakir miskin na somangan sadarion. Imam makana di Zulhijjahon. Salah satu daripada makna ibadah kurban adalah berbagi kebahagiaan. Nai mendapat dosudekan, mendapat si kurban, mendapat masyarakat umum, mendapat na fakir miskin ibagi mon sude. Ini adalah bentuk persaudaraan. Ada saudara sebangsa, ada saudara seakidah, ada saudara sedarah, ada saudara semarga, ada saudara setanah air. Namo comdon saudara nate. Jadi anggo di Palestina saudara seakidah. Tangko tega dita sang mangaligin kalena kelaparani, inda tega berarti umat.
Maka ini kita bantu saudara-saudara di Palestina. Mulai ndak bisa kita bantu alai dot kekuatan, kita bantu alai dot harta. Maka mula dong mengumpul sumbangan tu Palestina lehen kamu. Sadia rasukina terbagi lehen. Na terlehen kekuatan, na terlehen harto pinomat mandoaun idoan kamu dolai mah. Idoaun do saudara di Palestina tolong Allah. Doaun ya. Idoaun. Palantong na ayah umat na doan berarti nakikit di berarti namar saudara itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu bersaudara. Bo pedao saudara ni bayi doaun doa lai. Doaun do. Arani pi saudara ni tadi itu kinai tuntut kalai di hadapan ni Allah. Kenapa kita diam terhadap nasib saudara-saudara kita umat Islam di Palestina? Maka umat Islam adalah satu kesatuan yang disatukan oleh Tuhan yang sama, kiblatnya sama, nabinya sama, akidahnya sama. Maka setiap muslim adalah bersaudara, tidak peduli dari manapun dia, karena umat Islam tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah negara. Au muslim Indonesia na perlu rasa muslim Palestinanya nah songoniba, karena kita disatukan oleh akidah, keimanan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat ni Nabi adalah wajib menyampaikan pesan yang 9 ini kepada siapapun umat Islam yang hadir. Songon dia Nabi memerintahkan isi saja sahabat-sahabat umat Islam na hadir pada haji wada asu sampeun pesan-pesanon, menjaga amanah, menjaga persaudaraan. Kemudian apa? Memuliakan para wanita, berlemah lembut kepada wanita. Dan pesan-pesan tadi yang disampaikan semuanya, inilah kita sampaikan kepada umat Islam yang tidak hadir pada hari ini. Songoni jua ayah umat nyami. Mula dong diantara ni dongan-dongan tak naso hadir malamon. Ade kaji ni statina borng ini. Oh, adong pesan-pesan ade. 9 pesan Nabi ketika haji wada. Ingat kamu dulu nakit sudah. Bola na ingat kamu maka nasi rekamon hari ini kita live dari Facebook, TikTok. Jadi naron napor ruani ayah umat nyami kok menonton siaran ulang, maka buka Facebooknya, nama Facebooknya adalah Martua DLT. Maido pertemanan ison don tarekambo kajinton. Insyaallah on di upload don to YouTube molana bornginon ancogot. Guar ni YouTube na Martua Dalimunte. On live jo don sen TikTok boha asi iben ustati soni arana inda dong wila nama roban catatan damu arani dong kon gurung kun lewat waktu sekolah oi purba, siapa yang mencatat dia akan ingat, siapa yang menghafal dia akan lupa. Anggo manga pilih ba aya lupa ba nah sangat tu dia iligin yang go mencatat di banggo lupa ba kira-kira bisa diiligini bisa. Makana arana ayah umatnya minda mencatat. Mula poronya ayah umatnya mintong mengaligi kajian mula, maka nanti buka Facebooknya Martua DLT atau YouTube-nya Martua Dalimunte, subscribe, like, komen, dan share. Ada tujuan Ustaz supaya mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi ibu-ibu, menyebarkan kebaikan. Harana sanari ayah umat najat peben kalak di internet ya teh. Apalagi mana pada teh. Hasin dapat dibambin dapat dia, maka sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya beruntung mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Al-Qur'an, pengamalan kita kepada Al-Qur'an dan perjuangan kita kepada Al-Qur'an, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang beruntung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita adalah orang-orang yang berhak mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Adong lebih marsabah sebelum doa. Nadong be. Nadong bin marsabah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Seraya kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.